Pemirsa, usai Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar, hari ini DPP Partai Golkar akan mengadakan rapat pleno untuk membahas sejumlah agenda. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Glory Nata. Glory, selamat siang. Apakah benar nanti hari ini rapat plenonya akan digelar? Kemudian nanti kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam rapat ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa usai kemarin di tanggal 11 Agustus 2024 Erlangga Hartarto mengumumkan secara tiba-tiba kemundurannya ia sebagai Ketua Umum Golkar. Menanggapi hal ini dari DPP Partai Golkar akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan hari ini 13 Agustus nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk situasi terkini di DPP Partai Golkar saat ini sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian baik dari Polsek, Polres, kemudian dari Polda juga, dan dari ada beberapa orang dari Ormas Keamanan. Dan tadi kami juga memantau sekitar pukul 11:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, ini sudah ada kehadiran dari Sekjen Partai Golkar yaitu Ludwig Paulus yang tadi enggan berkomentar lebih dalam mengenai rapat pleno hari ini, dan yang pasti hari ini akan dihadiri oleh sejumlah pengurus partai, jajaran partai dari Partai Golkar, kemudian pengurus pleno baik dari ketua hingga bendahara, dan juga yang pasti akan ada kehadiran dari 12 orang wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk informasi yang dapat kami sampaikan, menurut Ketua DPP bidang media yaitu Mutia Hafid kemarin dalam press conference-nya menyatakan bahwa status dari Erlangga Hartarto secara de facto hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, meskipun secara de jure surat pengunduran dirinya sudah ditandatangani dan juga sudah diberikan per tanggal 10 Agustus, sehingga kami belum bisa mengonfirmasi apakah akan ada kehadiran dari Erlangga Hartarto pada sore nanti atau tidak, karena informasi yang terbaru seluruh menteri kabinet dari Presiden Joko Widodo masih berada di IKN hingga siang hari ini. Dan juga untuk agenda yang akan dibahas dalam rapat pleno hari ini diantaranya adalah membahas terkait dengan pembacaan surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto. Nanti akan dicek bagaimana legitimasinya, bagaimana status dari Erlangga Hartarto, apakah masih berada di dalam kepartaian Golkar atau tidak. Kemudian juga akan ditentukan satu orang yang menjadi sosok PLT atau pelaksana tugas. Kemudian akan ditentukan juga kapan Rapimnas ini akan digelar dan juga kapan Munaslup atau Musyawarah Nasional luar biasa ini akan digelar, karena ada beberapa pihak yang menyetujui atau menyepakati Munaslup ini diganti dari yang sebelumnya adalah 5 Desember menjadi tanggal 25 Agustus. Nah, hari ini akan diketok secara resmi kapan Munaslup ini akan dilaksanakan. Kemudian juga untuk mekanisme rapat pleno sendiri nanti akan, menurut Mutia Hafid, ini nanti akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah dan juga mufakat, sehingga dihindari yaitu sebaiknya tidak dilaksanakan dengan memakai sistem voting atau dengan pemungutan suara, karena beberapa kader masih banyak yang kaget dengan keputusan dari Erlangga Hartarto untuk mengundurkan diri, sehingga hari ini nantinya akan dihadiri oleh 12 orang waketum tersebut dan akan duduk bersama-sama untuk membincangkan siapakah sosok yang pantas dan yang mumpuni untuk menjadi PLT Ketua Umum Golkar hingga nanti Munaslup ini dilaksanakan. Kemudian juga kita akan nanti melihat bersama-sama bagaimana jalannya dinamika dari rapat pleno yang akan dilaksanakan nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anggi. Glory, dari informasi beredar ini muncul ada 4 nama begitu ya yang ikut PLT. Informasi dari sana, apakah sudah ada nama yang mengemuka, Glory? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa menurut informasi yang kami dengar memang di sini sudah ada 4 nama, diantaranya mulai dari Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian yaitu Kahar Muzakir, kemudian ada Agus Gumiwang yang saat ini kita tahu masih menjabat menjadi Menteri Perindustrian, kemudian jabatannya di Golkar adalah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian, kemudian juga ada nama Bahlil Lahadalia yang kita kenal sebagai Menteri Investasi, dan juga ada Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Muhammadiyah. Nah, dari 4 nama tersebut memang kalau kita melihat dari aturan ADART atau aturan organisasi kepartaiannya disebutkan bahwa seluruh wakil ketua umum ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT, dan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan organisasi pergantian antar waktu yang nantinya akan diputuskan dalam rapat pleno hari ini. Dan dari 12 nama tersebut nanti akan mengkerucut atau mengkristal jadi satu nama yang akan nantinya menggantikan kursi dari Erlangga Hartarto. Namun secara umum tugas dari PLT Ketua Umum Golkar ini akan
mengemban seluruh tugas dari Ketua Umum hingga nantinya Munaslup ini akan dilaksanakan. Dan kita tahu bahwa tentu saja dengan mundurnya Erlangga Hartarto ini menimbulkan banyak spekulasi dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari politisi senior Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa memang mundurnya Erlangga ini tentu saja tidak terlepas dari adanya tekanan kuat dari pihak eksternal. Dan kita akan nantikan apakah benar demikian adanya tekanan kuat seperti yang dikatakan oleh Jusuf Kalla, kemudian juga siapakah sosok PLT Golkar, Ketua Umum Golkar yang nantinya akan dipilih dari 12 nama wakil Ketua Umum Golkar tersebut. Kemudian bagaimana dengan nasib rekomendasi baca kada yang sudah diputuskan oleh Erlangga Hartarto? Apakah dengan mundurnya Erlangga ini akan dilanjutkan atau diganti sepenuhnya? Kita akan nantikan. Kemudian juga karena kita tahu bahwa memang dengan mundurnya Erlangga Hartarto ini menyusul mundurnya Yusuf Hamka yang saat ini sebagai anggota Dewan Penasehat Golkar dan juga sebagai salah satu bacakada dari Pilkada wilayah Jawa Barat dan juga dari Jakarta, yang mana Yusuf Hamka pada hari Senin kemarin mengumumkan pengunduran dirinya dari kepengurusan partai dan juga dari pencalonan Pilkada Jawa Barat. Dan kita akan nantikan bagaimana dinamika yang berjalan nanti di rapat pleno malam hari ini. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan, Anggi, kembali ke Anda. Baik, Glory, satu lagi di siang hari ini apakah terlihat ada pengurus partai atau juga petinggi partai yang hadir di sana, Glory? Ya, Anggi dan juga pemirsa, kalau kita bisa gambarkan situasi terkini di DPP Partai Golkar bisa dilihat memang situasinya masih sangat sepi sekali karena informasinya kan untuk rapat pleno ini akan dilaksanakan nanti pada pukul 7 malam sehingga hari ini masih dipenuhi oleh awak media. Namun tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat baru saja sekitar 20 menit yang lalu ini sudah ada kehadiran dari Sekjen Partai Golkar yaitu Lodwig Paulus yang tadi sudah masuk ke dalam suatu ruangan, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa saja yang berada di dalam ruangan tersebut karena kalau dari pintu masuk utama ini memang belum ada satupun kepengurusan dari Partai Golkar yang hadir pada siang hari ini. Kami juga tadi sudah berusaha mengontak salah satu jajaran Partai Golkar yaitu Aceh Hasan yang mana ia menyebutkan bahwa nanti dari pihak jajaran Partai Golkar akan hadir sekitar pukul 6 sore di DPP Partai Golkar. Sehingga hingga saat ini masih belum ada, selain Lodwig, belum ada jajaran yang tiba di DPP Partai Golkar. Sementara demikian, Anggi. Baik, Glory Nata melaporkan dari DPP Partai Golkar, terima kasih.